Yo, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek pemrosesan teks kami untuk proyek akhir mata kuliah pemrosesan teks. Nah, di sini kami mengambil judul Analisis Sentimen Publik terhadap Kebijakan Redenominasi Rupiah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami akan perkenalan dulu dengan saya sendiri, Sabrina Putri Amalia, NIM 055 bersama rekan saya. saya Kartika Nursafira dengan NIM Mahir 049. Saya Farisa Sawita Mutazabib dengan NIM 083. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Latar belakang dari kami mengambil judul tersebut ialah di perkembangan teknologi digital dan media sosial, platform YouTube telah memberikan ruang untuk mengekspresikan tanggapan dan kritik terhadap isu publik. Contohnya seperti kebijakan untuk meredenominasi rupiah. Setiap kebijakan atau pernyataan yang disampaikan oleh Pak Purbayudi Sadewa seringkali menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, baik positif, netral, maupun negatif. Reaksi-reaksi tersebut penting untuk dianalisis agar dapat diketahui bagaimana persepsi publik terhadap kinerja beliau. Dengan memanfaatkan teknik Natural Language Processing (NLP) dan Machine Learning untuk mengolah data dalam jumlah besar secara otomatis dan objektif, metode TF-IDF digunakan untuk mengekstraksi fitur teks, kemudian membandingkan dua algoritma klasifikasi Naive Bayes dan SVM guna menentukan model terbaik dalam analisis sentimen publik ini. Next. Oke, selanjutnya untuk diagram alur. Yang pertama di sini kita mengambil data yaitu kita scraping dari YouTube. Kemudian kita melanjutkan ke tahap pre-processing. Nah, di tahap pre-processing ini ada cleaning, lower casing, normalization, dan juga stop word removal. Nah, di cleaning sendiri itu ada beberapa yang di cleaning yaitu seperti elemen-elemen yang tidak digunakan seperti remove HTML, kemudian menghapus emoji dan sebagainya. Setelah itu ada lowercase, normalisasi dan stop word removal. Nah, setelah pre-processing selesai akan dilanjutkan dengan labeling dengan lexicon base. Nah, lexicon base sendiri adalah kamus. Setelah kita labeling, maka dari data hasil labeling itu akan kita split datanya menjadi 80% data training dan 20% data test. Setelah itu dilanjutkan dengan pembobotan kata dengan TF-IDF. Dan kemudian dari data yang sudah kita split tadi akan dilatih dengan menggunakan dua model sebagai perbandingan yaitu Naive Bayes dan juga SVM. Setelah keduanya diperoleh hasil, maka akan kita lakukan perbandingan yaitu dengan mengevaluasi model dan selanjutnya adalah tahapan terakhir yaitu visualisasi dan interpretasi hasil. Nah, untuk pre-processing sendiri, di sini kita akan jelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah cleaning, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah penghapusan elemen yang tidak digunakan atau tidak relevan, seperti menghapus tanda baca, angka, URL, mention hashtag, karakter khusus, dan juga emoji. Dan ada lower casing untuk mengubah jadi huruf kecil, normalisasi itu menyamakan kata yang baku. Dan jika misalnya di YouTube itu kan banyak menggunakan kata-kata yang sangat Gen Z atau zaman sekarang ini mungkin menggunakan singkatan. Nah, untuk mempermudah analisis sentimen, kita akan menormalisasikan kata-kata tadi menjadi kata baku. Setelah itu ada stop word removal, yang mana di sini adalah penghapusan kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting seperti jadi, dan lain-lain. Di situ kita pakai kamus stop word. Setelah itu ada remove extra space, itu fungsinya buat menghapus spasi yang berlebih pada teks biar kalimatnya itu jadi rapi, konsisten, dan juga mudah untuk diproses. Oke, next. Kemudian ada labeling dengan lexicon base. Nah, kita di sini udah membuat kasus positif, frasa positif dan frasa negatif. Dan ada kata positif, kata negatif. Nah, menentukannya itu dengan sistem scoring, deteksi frasa negatif. Jika ditemukan frasa negatif, komentar langsung diberi label negatif -1. Nah, untuk deteksi frasa positif, jika ditemukan frasa positif, komentar diberi label positif, yaitu 1.
Nah, untuk penanganan negasi sendiri itu komentar yang mengandung pola seperti tidak atau kata positif diklasifikasikan sebagai negatif. Perhitungan skor kata, setiap kata positif menambah skor dan setiap kata negatif itu mengurangi skor. Untuk skor satu itu positif, skor min satu negatif, skor nol adalah netral. Kemudian ini hasil sentimennya. Negatif itu sebanyak 172, positif sebanyak 341, netral sebanyak 383. Next. Nah, selanjutnya kita masuk di split data. Jadi, yang sudah dijelaskan di diagram alur tadi, data dibagi menjadi dua subset, yaitu 80% data training dan 20% data testing. Data training digunakan untuk melatih model dan mempelajari pola dari data, sedangkan data testing berfungsi untuk menguji performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi yang 80% kita gunakan untuk training, untuk menguji, dan yang 20 untuk tes. Kemudian setelah split data, nah di split data ini menghasilkan data trennya 716 data dan tesnya 180 dari keseluruhan data. Kemudian pada TF-IDF-nya, teks dikonversi menjadi fitur numerik menggunakan TF-IDF dengan unigram dan diagram agar dapat diproses oleh model. Next. Pelatihan model, kita menggunakan dua pelatihan. Jadi dua model, yang pertama Naive Bayes dan yang satunya SVM. Nah, algoritma Naive Bayes ini menggunakan multinomial Naive Bayes dan mengklasifikasikan komentar berdasarkan probabilitas suatu kelas sentimen. Sedangkan pada SVM, algoritmanya menggunakan linear SVC dengan max iterasinya 2000, dia mencari hyperplane optimal untuk memisahkan data ke dalam tiga kelas sentimen. Next. Ya, selanjutnya adalah evaluasi model naive Bayes. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk akurasi dari naive Bayes sendiri ada 0,70 atau 70,56% sebagai sebagian besar prediksi sentimen itu sesuai dengan data uji. Kemudian ada sentimen negatif dengan precision tinggi yaitu 0,80. Namun recall-nya tuh rendah, ada 0,23 yang menandakan bahwa banyak komentar negatif yang belum terdeteksi. Selanjutnya ada sentimen netral dan juga positif. Itu performanya relatif stabil dengan masing-masing F1 skornya adalah 0,73 dan juga 0,80. Dan untuk makro average dari F1 skornya 0,62 dan budgetnya F1 0,68. Ya, di mana dari itu bisa kita lihat bahwasanya menunjukkan performa keseluruhan tuh cukup baik, cuman kurang optimal pada bagian kelas negatif tadi. Untuk kesimpulan dari evaluasi model naive Bayes, jadi naive Bayes itu efektif buat sentimen netral dan positif, tapi masih terbatas untuk mengenali sentimen negatif. Gitu. Selanjutnya, untuk evaluasi dari model satunya yaitu support vector machine atau SVM. Nah, untuk akurasi dari SVM sendiri adalah 0,8111 atau sebanyak 81%. 81,11%. Yang artinya sebagian besar komentar pada data uji itu berhasil diklasifikasikan dengan benar. Nah, untuk keterangannya di sini ada sentimen negatif yang memiliki F1 score 0,71 itu menunjukkan kalau SVM itu cukup baik buat mengenali komentar negatif meski jumlah datanya itu sedikit. Terus ada sentimen netral dengan F1 score 0,82. Kemudian ada sentimen positif dengan F1 score 0,85 dan recall-nya juga tinggi yang artinya komentar positif itu teridentifikasi dengan baik. Dan selanjutnya seperti ini dan kesimpulannya adalah SVM itu lebih efektif daripada Naive Bayes dalam mengklasifikasikan komentar YouTube berbasis TF-IDF, terutama pada komentar negatif tadi. Oke, next. Nah, di sini bisa kita lihat untuk perbandingan akurasinya. Di SVM ada 0,81 dan juga di Naive Bayes ada 0,70. Oke, lanjut ke visualisasi. Next.
Di visualisasi sendiri kita menggunakan confusion matrix untuk naive Bayes dan SVM. Nah, untuk naive Bayes itu banyak misklasifikasi negatif menjadi netral. Jadi SVM tuh lebih akurat di semua dan juga SVM tuh jadi lebih akurat di semua kelas. Di sini bisa dilihat naive Bayes lemah mendeteksi sentimen negatif. Recall-nya itu sebanyak 23%. Sedangkan SVM itu lebih balance, recall-nya sebanyak 74 sampai 90%. Kemudian kita juga menggunakan word cloud untuk visualisasi. Word cloud komentar positif, komentar netral, dan komentar negatif. Nah, word cloud komentar positif itu menunjukkan kata yang paling sering muncul pada label sentimen positif. Word cloud kategori netral itu menggambarkan kata-kata yang sering digunakan dalam komentar yang tidak menunjukkan sentimen baik positif maupun negatif. Word cloud untuk sentimen negatif itu menunjukkan kata yang paling sering muncul dalam komentar bernada negatif. Kemudian kita juga menampilkan 20 kata yang paling sering muncul. Nah, top 5-nya itu ada uang sebanyak 373, tidak itu sebanyak 278, setuju sebanyak 153, rupiah sebanyak 187, koruptor sebanyak 86. Nah, selanjutnya untuk interpretasi hasil. Jadi dari sentimen positif, netral, dan negatif, itu kan sudah tarik kesimpulan tadi ya, ada kata-kata yang paling banyak muncul. Nah, dari kata-kata yang paling banyak muncul tadi, kita Banyak. summarization juga dari jadi kata-katanya itu di juga agar yang paling banyak apa di positif, di netral, dan di negatif. Nah, setelah diketahui kata-kata yang sering muncul tadi, itu dijadikan satu menjadi kalimat. Nah, setelah digabungkan menjadi kalimat, kita bisa tarik kesimpulan atau ubah dia menjadi satu kalimat yang bisa dipahami, yakni pada komentar atau sentimen positif itu paling banyak kata muncul, itu komentar positif menunjukkan atau menekankan sosialisasi uang fisik berjalan baik, tidak membingungkan masyarakat, dan penambahan nilai rupiah berjalan lancar. Itu adalah kesimpulan dari isi komentar sentimen positif. Kemudian pada netral, komentar komentar netral menyebutkan fakta sejarah dan informasi umum, seperti tahun 1970, pemerataan rakyat pelosok NKRI, tabungan di bank atau kantor pos, dan nilai tukar rupiah. Jadi yang ada pada komentar itu berhubungan dengan itu. Kemudian pada sentimen negatif, komentar negatif menyoroti koruptor, kebiasaan menyimpan uang pribadi, dan kondisi ekonomi yang perlu diperbaiki, termasuk harga BBM dan sembako. Selanjutnya, kesimpulannya ialah metode NLP dengan TF-IDF berhasil mengklasifikasikan sentimen komentar YouTube secara efektif. SVM menunjukkan performa terbaik dibandingkan Naive Bayes dengan akurasi dan advance score yang lebih tinggi. Jadi kalau kita pakai dua model itu, sudah kita bandingkan SVM lebih baik daripada Naive Bayes jika untuk pada study case kami. Kemudian sentimen netral mendominasi, diikuti sentimen positif dan negatif. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari seluruh komentar yang banyak itu, netral lebih banyak, kemudian diikuti positif, dan kemudian diikuti negatif. Dan kesimpulan yang terakhir, hasil analisis memberikan gambaran objektif terhadap persepsi masyarakat atas kebijakan yang dikaji. Baik, itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 9, dalam judul redenominasi rupiah ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.